Di tengah malam hujan deras di Jakarta, suara pintu rumah yang dibanting membuat seluruh keluarga terbangun. Sinta, gadis berusia 22 tahun, berdiri di depan ayahnya dengan mata memerah, memegang surat yang baru saja ditemukannya di laci ibunya. "Ayah, kenapa Bibi Rina dulu diusir dari rumah?" "Ini surat dari dia untuk ibu," bilang ibu yang mengkhianatinya karena dia lesbian, teriak Sinta, suaranya gemetar penuh amarah dan kebingungan. Ayah Sinta, Pak Budi, terduduk lemas di kursi, wajahnya pucat. Ia tahu rahasia itu telah terkubur selama 15 tahun, tapi sekarang, anaknya sendiri yang menggali kubur itu. Ibu Sinta, Bu Ratna, yang baru saja pulang dari kerja malam, memasuki ruangan dengan langkah gontai, matanya melebar melihat surat itu di tangan putrinya. Rahasia keluarga itu bermula dari masa lalu Bu Ratna dan adiknya, Rina. Mereka tumbuh di sebuah kampung kecil di pinggiran Jakarta, di mana norma agama dan masyarakat begitu ketat. Bu Ratna, yang dulu bernama Ratna, adalah kakak sulung yang selalu melindungi Rina sejak kecil. Rina, gadis cantik dengan senyum manis dan mata yang penuh mimpi, sering menjadi korban ejekan teman-temannya karena sikapnya yang lembut dan kurang minat pada cowok. Pada usia remaja, Ratna melihat perubahan pada adiknya. Rina mulai dekat dengan seorang teman perempuan di sekolah, namanya Maya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, tertawa, berbagi rahasia, dan Ratna merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Suatu hari, Ratna menemukan mereka berdua di taman belakang rumah, saling memeluk dengan cara yang tak biasa. "Hatiku berdegup kencang," pikir Ratna saat itu. Apakah ini yang disebut cinta terlarang? Ratna tidak langsung menghakimi. Ia ingat bagaimana ayah mereka, seorang ustadz di masjid kampung, selalu mengajarkan tentang toleransi, tapi juga tentang dosa besar. "Kita harus melindungi keluarga," kata ayah dulu. Ratna memilih diam dulu, tapi ia mulai mengawasi Rina lebih ketat. Ketika rumor mulai beredar di sekolah bahwa Rina dan Maya adalah pasangan lesbian, Ratna langsung bertindak. Ia mendatangi Maya dan meminta gadis itu menjauh dari adiknya. "Ini demi kebaikan kalian berdua," katanya tegas, meski hatinya sakit melihat air mata Rina. Tapi Rina tidak mundur. Ia menghadapi Ratna di kamar mereka. "Kak, aku mencintai Maya. Ini bukan pilihan, ini aku yang sebenarnya," kata Rina dengan suara bergetar. Ratna terkejut, tapi ia memeluk adiknya. "Aku akan bantu kamu sembunyikan ini. Tapi jangan sampai ayah tahu." Begitulah, Ratna menjadi pelindung rahasia Rina. Ia membohongi orang tua, mengalihkan perhatian tetangga, bahkan menolak lamaran pernikahan untuk Rina dari keluarga tetangga agar adiknya bisa bebas. Tahun-tahun berlalu, mereka pindah ke Jakarta untuk kuliah. Ratna mendapat beasiswa di Universitas Negeri, sementara Rina bekerja paruh waktu sambil kuliah. Di kota besar, Rina bertemu komunitas kecil yang tersembunyi. Ia mulai merasa diterima, tapi Ratna khawatir. "Jakarta bukan kampung, tapi orang-orang di sini lebih kejam," nasihat Ratna. Rina mengangguk, tapi hatinya semakin mantap dengan identitasnya. Suatu hari, ayah mereka datang berkunjung tak terduga. Ia mendengar rumor dari kampung bahwa Rina terlibat dalam pergaulan bebas. Ratna panik. Ia harus memilih, melindungi adiknya atau menyelamatkan nama keluarga. Di malam itu, ayah marah besar, memaksa Rina mengaku. Rina dengan berani bilang, "Ayah, aku lesbian. Aku mencintai perempuan." Ayah terdiam, lalu memukul meja. "Kamu bukan anakku lagi." Ratna yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. "Ayah benar, Rin. Ini salah. Kamu harus berubah." Kata-kata itu seperti pisau menusuk hati Rina. Ia menatap kakaknya dengan mata penuh kecewaan.
Kak, kamu yang bilang akan lindungi aku. Ratna menunduk, tapi ia melanjutkan, ini demi keluarga. Kalau ayah tahu aku bantu sembunyikan, kita semua hancur. Malam itu, Rina diusir dari rumah. Ratna tidak ikut mengantarnya pergi, hanya menangis di kamar. Setelah kejadian itu, Ratna menikah dengan Budi, pria baik yang dikenalnya di kampus. Mereka punya anak, Sinta. Ratna berusaha melupakan masa lalu, fokus pada kehidupan normal. Ia menjadi ibu rumah tangga yang taat, ikut pengajian, dan mendidik Sinta dengan nilai-nilai tradisional. Tapi di malam-malam sunyi, Ratna sering bermimpi tentang Rina, tentang pelukan hangat adiknya, dan rasa bersalah yang menggerogoti. Rina, di sisi lain, berjuang sendirian di Jakarta. Ia bekerja sebagai desainer grafis, tinggal di apartemen kecil. Ia bertemu pasangan baru, seorang wanita bernama Lina, yang mendukungnya. Mereka hidup bahagia tapi tersembunyi, takut akan diskriminasi. Rina pernah mencoba menghubungi Ratna, tapi kakaknya memblokir nomornya. Aku sudah mati bagi keluarga, gumam Rina pahit. Bertahun-tahun kemudian, Sinta tumbuh menjadi gadis remaja yang penasaran. Ia menemukan surat lama Rina di laci ibunya, surat yang tak pernah dibalas. Di surat itu, Rina menulis tentang pengkhianatan Ratna, tentang bagaimana kakaknya memilih masyarakat daripada saudara kandung. Sinta, yang diam-diam mendukung hak dari bacaan online, marah besar. Ia konfrontasi orang tuanya, memaksa Ratna menghadapi masa lalu. Ratna terduduk, air mata mengalir. Sinta, dulu aku takut. Ayah kita keras, masyarakat menilai kita dari satu kesalahan. Sinta menggeleng. Tapi bibi Rina adalah keluarga, Bu. Ibu tinggalkan dia karena apa? Karena takut dicap. Pertanyaan itu membuat Ratna terdiam. Ia ingat saat terakhir melihat Rina, mata adiknya penuh luka. Malam itu, Ratna memutuskan mencari Rina. Ia pergi ke alamat lama yang ada di surat. Di sana, ia menemukan Rina yang sudah berubah, lebih kuat, tapi masih menyimpan dendam. Kak, kenapa sekarang? Setelah 15 tahun, tanya Rina dingin. Ratna menangis, aku salah, Rin. Aku takut kehilangan segalanya. Pertemuan itu penuh emosi, tapi Rina tidak langsung memakan. Kamu pilih masyarakat, Kak. Aku pilih diriku sendiri. Sementara itu, Sinta mulai mempertanyakan nilai-nilai yang diajarkan orang tuanya. Ia bertemu teman sekolah yang gay, dan mulai melihat dunia lebih luas. Tapi di rumah, ketegangan meningkat. Pak Budi, yang konservatif, marah pada Sinta karena terpengaruh. Ini pengaruh barat, bukan budaya kita, bentaknya. Sinta balas, budaya kita juga punya kasih sayang, ayah. Konflik memuncak ketika Ratna mengaku pada suaminya bahwa ia pernah ragu tentang orientasinya sendiri. Dulu aku juga merasa aneh, Bud. Tapi aku tekan demi normal. Pengakuan itu membuat Budi terkejut, tapi ia memilih diam. Keluarga mereka mulai retak, dan Ratna harus memilih lagi, tetap di zona aman atau mendukung Rina dan mungkin Sinta. Pagi berikutnya, Ratna kembali ke rumah dengan hati berat. Ia tak bisa tidur semalaman, memikirkan kata-kata Rina. Bayar harganya, gumamnya sendirian di dapur. Sinta, yang melihat ibunya lesu, mendekat. Bu, gimana pertemuan dengan bibi kemarin? Tanya Sinta hati-hati. Ratna menghela napas panjang. Bibimu marah, Sin. Wajar saja. Aku dulu tinggalkan dia di saat paling sulit. Sinta duduk di sebelah ibunya, memegang tangannya. Bu, ceritain dong masa lalu kalian. Kenapa ibu pilih tinggalkan bibi? Ratna ragu, tapi akhirnya bercerita. Ia ingat saat mereka kecil, bermain di sawah kampung, berjanji saling lindungi selamanya. Rina selalu yang lemah, Sin.
Aku kakak, tugasku jaga dia. Tapi ketika Rina mengaku lesbian, Ratna merasa dunia runtuh. Ayah kita Ustad, Bu. Kalau tahu, dia bisa sakit hati mati. Sinta mendengarkan dengan mata melebar. Tapi Bu, itu kan masa lalu. Sekarang Indonesia sudah berubah. Ada undang-undang anti-diskriminasi, meski masih banyak yang homofobik. Ratna tersenyum tipis. Berubah. Di kampung kita, masih ada yang diusir karena begitu. Percakapan itu membuat Ratna sadar, anaknya lebih terbuka daripada dirinya. Di kantor, Rina sibuk dengan desain proyek baru. Lina, pasangannya, melihat wajah Rina murung. Kenapa, sayang? Kakakmu kemarin, tanya Lina lembut. Rina mengangguk. Dia datang minta maaf, Lin, tapi aku masih sakit hati. Dia yang buat aku kehilangan keluarga. Lina memeluknya. Mungkin saatnya makan, Rin. Tapi jangan paksa diri. Rina memutuskan hubungi Ratna lagi. Mereka bertemu di kai kecil di Sudirman. Suasana tegang. Kak, kenapa dulu kamu bilang aku salah di depan ayah? Tanya Rina langsung. Ratna menunduk. Aku takut, Rin. Ayah ancam putus hubungan kalau aku bela kamu. Aku pilih aman. Rina tertawa pahit. Aman. Kamu aman, Kak. Aku yang hidup sendirian, dihina tetangga, kerja keras tanpa dukungan. Ratna menangis. Aku tahu aku salah. Setiap hari aku menyesal. Rina diam, lalu bilang, kalau benar menyesal, bantu aku sekarang. Aku mau ajak kamu ke komunitas LGBT. Lihat sendiri bagaimana kami hidup. Ratna terkejut. Komunitas? Di Jakarta? Bahaya enggak? Rina menggeleng. Kami hati-hati. Ini ujian buatmu, Kak. Ratna setuju, meski ragu. Malam itu, ia bohong pada Budi, bilang ada pengajian. Ia pergi dengan Rina ke sebuah rumah aman di pinggiran kota, tempat pertemuan kelompok dukungan lesbian. Di sana, Ratna melihat perempuan-perempuan seperti Rina, kuat, tapi rapuh karena masyarakat. Seorang wanita bercerita tentang dipecat kerja karena orientasinya. Yang lain tentang keluarga yang memaksa kawin. Ratna terdiam, hatinya terguncang. Ia ingat bagaimana ia sendiri dulu merasa tertarik pada teman perempuan di kampus, tapi ditekan. Mungkin aku juga, gumamnya dalam hati. Setelah pertemuan, Rina tanya, gimana, Kak? Masih anggap kami salah? Ratna geleng kepala. Tidak, Rin. Kalian berjuang. Kembali ke rumah, Ratna konfrontasi Budi. Bud, aku ketemu Rina. Aku mau dukung dia sekarang. Budi marah. Apa? Kamu gila. Kalau tetangga tahu, nama kita hancur. Ratna tegas. Nama lebih penting dari saudara. Pertengkaran itu membuat Sinta ikut campur. Ayah, bibi Rina punya hak bahagia. Kenapa kita hakim? Budi terdiam, ingat masa lalunya sendiri. Dulu ia punya teman gay yang bunuh diri karena tekanan. Aku takut kehilangan kalian, akunya akhirnya. Keluarga mulai diskusi panjang penuh air mata. Ratna sadar, mendukung Rina berarti risiko, mungkin dicemooh tetangga, dihindari saudara. Sementara itu, Rina dan Lina menghadapi masalah sendiri. Lina ingin menikah secara simbolis di komunitas, tapi Rina ragu karena trauma masa lalu. Kalau keluargaku tahu, mungkin mereka tolak lagi, kata Rina. Lina meyakinkan, kita punya satu sama lain. Tapi Rina memutuskan undang Ratna ke acara itu sebagai tes akhir. Ratna datang meski Budi melarang. Di acara kecil itu, Ratna melihat Rina dan Lina bertukar cincin, mata mereka penuh cinta. Ratna menangis, ingat betapa ia salah dulu.
Setelah acara, Rina peluk kakaknya. Terima kasih, Kak. Ini langkah pertama. Tapi Ratna tahu ini baru awal. Di rumah, Budi menunggu dengan amarah. Kamu pilih Rina atau keluarga ini, tanyanya. Ratna terdiam, harus memilih lagi. Ya ingat kata Rina, bayar harganya. Aku pilih keduanya, Bud. Kalau kamu tolak, aku yang pergi. Kata-kata itu membuat Budi terkejut. Sinta mendukung ibunya. Ayah, kita keluarga. Termasuk Bibi. Malam itu, rumah mereka penuh ketegangan, tapi juga harapan. Pagi harinya, Budi pergi kerja tanpa bicara pada Ratna. Suasana rumah dingin. Sinta mencoba mediasi. Bu, ayah pasti paham nanti. Kasih waktu. Ratna mengangguk, tapi hatinya gelisah. Ia hubungi Rina. Rin, suamiku marah. Aku takut rumah tanggaku hancur. Rina diam sejenak. Kak, itu harga yang harus dibayar. Dulu aku bayar dengan kesendirianku. Ratna sadar pengkhianatan dulu masih membekas. Ia memutuskan temui ayah mereka yang sudah tua di kampung. Ayah, sekarang 70 tahun, tinggal sendirian setelah ibu meninggal. Ratna datang dengan Sinta. Ayah, aku mau bicara tentang Rina. Ayah mengerutkan kening. Jangan sebut nama itu. Dia sudah mati bagi kita. Ratna berani. Ayah, Rina hidup bahagia sekarang. Dia punya pasangan perempuan. Ayah marah, berdiri gemetar. Kamu datang untuk apa? Bela dia. Ratna menangis. Ayah, dulu aku salah ikut usir dia. Sekarang aku mau perbaiki. Sinta ikut bicara. Kakek, Bibi Rina baik. Kenapa kita tolak karena dia lesbian? Ayah terdiam, ingat masa lalu. Dulu ia keras karena takut dosa. Tapi sekarang, melihat cucunya, ia ragu. Masyarakat bilang itu salah, gumamnya. Ratna peluk ayah. Masyarakat bukan Tuhan, ya. Pertemuan itu membuat ayah berpikir, meski tak langsung berubah. Kembali ke Jakarta, Ratna dapat kabar buruk. Di kantor Budi, ada rumor bahwa istrinya dukung. Rekan kerjanya, yang konservatif, mulai menjauh. Budi pulang marah. Kamu buat aku malu di kantor. Ratna balas, malu. Karena aku dukung adikku. Pertengkaran memuncak, Budi bilang kalau gini terus, kita cerai saja. Kata itu seperti petir. Ratna terduduk, Sinta menangis. Ayah, jangan. Tapi Budi pergi keluar rumah. Ratna merasa dunia runtuh. Ia hubungi Rina, cerita semuanya. Rina datang ke rumah pertama kali setelah 15 tahun. Melihat Ratna hancur, Rina peluk kakaknya. Kak, maafkan aku kalau ini gara-gara aku. Ratna geleng. Bukan salahmu. Ini pilihan aku. Sinta senang bertemu bibinya. Bibi, ceritain dong hidup Bibi. Rina tersenyum, cerita tentang perjuangannya, tentang diskriminasi di kerja, tentang teman yang hilang. Sinta terinspirasi. Aku mau bantu, Bi. Aku gabung klub di sekolah. Ratna khawatir. Sin, bahaya. Kamu masih remaja. Tapi Sinta tegas. Bu, kalau kita diam, gak ada perubahan. Malam itu, Budi pulang mabuk. Ia lihat Rina di rumah, marah besar. Keluar kamu dari sini, teriaknya. Rina berdiri tenang. Mas, aku adik Ratna. Kita keluarga. Budi tertawa sinis. Keluarga? Kamu bawa dosa. Ratna ikut marah. Bud, cukup. Rina bagian dari kita. Budi pergi lagi, tinggal di rumah teman. Ratna dan Rina bicara panjang.
Rina cerita tentang Lina, tentang rencana adopsi anak. Kami mau punya keluarga, Kak. Ratna tersenyum. Bagus, Rin. Aku dukung. Tapi dalam hati, Ratna iri. Rina punya keberanian yang ia tak punya. Esoknya, Sinta dapat masalah di sekolah. Teman-temannya tahu tentang bibinya, mulai bully. Keluargamu aneh, ejek mereka. Sinta marah, tapi ia lawan. Aneh. Cinta itu universal. Guru panggil Ratna. Bu, Sinta ribut karena isu sensitif. Ratna bela anaknya. Anak saya benar. Diskriminasi salah. Konflik menyebar. Saudara Ratna dari kampung hubungi, marah karena rumor. Kamu hancurkan nama keluarga. Ratna tegas. Nama keluarga termasuk Rina. Ia putus hubungan dengan mereka yang tak dukung. Rina, di sisi lain, dapat tawaran kerja di luar negeri. Lin, kalau aku pergi, kamu ikut. Lina setuju. Tapi Rina ragu karena kakaknya. Kak Ratna baru dukung aku. Lina bilang, ini kesempatan, sayang. Keluarga akan paham. Ratna tahu rencana Rina, sedih. Rin, jangan pergi. Kita baru rekonsiliasi. Rina menangis. Kak, ini demi masa depan. Indonesia masih sulit buat kami. Ratna paham, tapi hatinya sakit. Sementara Budi setelah beberapa hari kembali. Ia lihat rumah sepi tanpa dia. Rat, aku salah. Aku takut perubahan. Ratna peluk suaminya. Bud, kita hadapi bersama. Budi setuju temui Rina. Pertemuan itu penuh emosi. Budi minta maaf. Rina, aku salah nilai kamu. Rina makan. Tapi tinggi Tro datang ketika ayah datang ke Jakarta. Ia dengar rumor, marah. Ratna, kamu bawa Rina kembali. Ini dosa. Ratna hadapi ayah. Yah, dosa lebih besar tinggalkan anak. Ayah terdiam, lalu peluk Rina. Anakku, makan ayah. Keluarga bersatu lagi, tapi dengan harga, beberapa saudara putus hubungan. Setelah rekonsiliasi, kehidupan keluarga mulai stabil. Ratna dan Budi ikut acara komunitas LGBT, belajar lebih banyak. Sinta aktif di sekolah, jadi advokat. Rina dan Lina persiapkan pindah ke Singapura, di mana lebih aman. Tapi masalah baru muncul. Di kerja Ratna, yang paruh waktu sebagai guru, orang tua murid protes. Bu Ratna dukung LGBT. Kami tak mau anak kami terpengaruh. Kepala sekolah panggil Ratna. Bu, ini sensitif. Mungkin istirahat dulu. Ratna dipecat secara halus. Ia pulang menangis. Bud, aku kehilangan kerja gara-gara ini. Budi dukung. Kita cari yang lain. Tapi Ratna ragu. Apakah aku salah pilih dukung Rina? Sinta bilang, Bu, ini perjuangan. Banyak yang alami ini. Ratna ingat cerita di komunitas tentang perempuan yang kehilangan segalanya demi identitas. Rina tahu, datang bantu. Kak, aku punya koneksi. Kamu bisa kerja di agensiku. Ratna terima, mulai kerja sebagai asisten desain. Di sana ia lihat dunia baru, penuh kreativitas dan penerimaan. Tapi di rumah, tetangga mulai gosip. Keluarga itu aneh, dukung lesbian. Anak-anak hindari Sinta. Sinta dapat bully online. Akun anonim kirim pesan kebencian. Lesbian enak ya, dukung keluarga. Sinta stres, tapi ia lawan dengan posting edukasi. Cinta bukan dosa. Ratna khawatir anaknya. Sin, hentikan. Bahaya. Tapi Sinta tegas. Bu, kalau berhenti, mereka menang. Ayah mereka sekarang tinggal di Jakarta dengan mereka, mulai berubah.
Ia ikut pengajian progresi, belajar tentang toleransi. Dulu ayah salah, Rin. Rina senang. Yah, terima kasih. Tapi klimaks datang ketika Lina sakit. Ia diagnosis kanker stadium awal. Rina panik. Lin, kita harus lawan ini. Lina operasi butuh biaya besar. Rina hubungi Ratna. Kak, tolong bantu. Ratna tanpa ragu, jual perhiasan. Ini untukmu, Rin. Keluarga kumpul di rumah sakit, dukung Lina. Di sana Budi lihat betapa kuat cinta Rina Lina. Mereka saling jaga seperti kita. Ia sadar, cinta tak beda. Setelah operasi sukses, Lina pulih. Rina bilang, terima kasih, Kak. Tanpa kalian, aku tak kuat. Tapi pengorbanan Ratna punya harga. Budi promosi ditolak karena rumor keluarga. Bos bilang, image perusahaan. Budi frustrasi. Rat, ini gara-gara pilihanmu. Ratna menangis. Bud, aku tak mau tinggalkan Rina lagi. Budi akhirnya paham. Kita hadapi bersama. Sinta, di sekolah, organisasi debat tentang LGBT. Ia menang tapi dapat ancaman. Hati-hati, gadis kecil. Ratna panik, lapor polisi. Polisi bilang, ini biasa, Bu. Sulit bukti. Keluarga semakin dekat, tapi tekanan masyarakat makin berat. Rina putuskan tunda pindah. Aku tak mau tinggalkan kalian di saat sulit. Lina setuju. Mereka mulai kampanye kecil, edukasi tetangga. Beberapa dukung, tapi banyak tolak. Di akhir, Ratna renungkan semua pengorbanan. Kehilangan kerja, teman, tapi dapat keluarga utuh. Ini harga kebenaran, pikirnya. Demo itu pecah di depan masjid dekat rumah. Massa teriak, tolak LGBT. Lindungi moral bangsa. Ratna lihat dari jendela, hati berdegup. Ayah mereka, yang ikut sholat, pulang tergesa. Yah, aman, tanya Ratna. Ayah mengangguk. Mereka marah karena undang-undang baru tentang kesetaraan. Rina dan Lina datang, khawatir. Kak, kita harus hati-hati. Tapi Sinta ingin ikut kontrademo. Bu, aku mau suarakan hak kami. Ratna larang. Tidak, Sin. Bahaya. Sinta marah. Bu, hipokrit. Ibu dukung Bibi, tapi tak inginkan aku. Pertengkaran itu membuat keluarga tegang. Budi mediasi. Kita diskusi dulu. Mereka duduk bersama, bicara tentang risiko. Rina cerita pengalaman dulu, dipukul massa. Jangan gegabah, Sin. Sinta paham, tapi tetap ingin berjuang. Malam itu, ada batu dilempar ke jendela rumah. Kaca pecah, surat ancaman, pergi atau mati. Keluarga panik. Polisi datang, tapi bilang, ini vandalisme biasa. Ratna marah. Ini karena kami dukung LGBT. Polisi geleng. Bukti kurang. Keluarga putuskan pindah ke daerah lebih aman. Ratna jual rumah, pindah ke apartemen di pusat kota. Harga mahal, tapi demi keselamatan. Di sana mereka mulai hidup baru. Rina dan Lina ikut tinggal sementara. Ayah, yang semakin tua, mulai sakit. Yah, ini gara-gara stres, kata dokter. Ratna rawat ayah, ingat masa kecil. Yah, makan kalau aku buat Yah sakit. Ayah peluk. Tidak, nak. Ayah bangga kalian berani. Lina pulih total, mereka gelar pesta kecil. Di pesta, Rina umumkan, kami adopsi anak. Keluarga senang. Sinta bilang, aku mau jadi tante terbaik. Tapi proses adopsi sulit di Indonesia, mereka putuskan lakukan di luar. Bertahun kemudian, Sinta dewasa, jadi aktivis LGBT. Ia tulis buku tentang keluarganya.
Ratna baca, bangga tapi sedih ingat pengorbanan. Budi pensiun, mereka hidup tenang. Rina dan Lina punya anak perempuan, namanya Maya, ingat cinta pertama Rina. Keluarga kumpul sering, bahagia. Tapi Ratna kadang renungkan, apakah semua pengorbanan ini benar? Kehilangan teman, kerja, rumah, demi kebenaran. Cucuin berakhir dengan Ratna bertanya pada Sinta, Sin, apakah meninggalkan seseorang karena identitasnya pernah benar? Apakah pengkhianatan demi masyarakat bisa dibenarkan? Sekitar 1030